kamu baru join pramuka nih, terus disuruh cari tahu TKU, TKK sama SKU. Ini apa sih artinya? Kakak pramuka, pertanyaan. Kakak mau nanya. Nanya apa nih? Kan aku barusan join pramuka. Terus disuruh cari tahu TKU, TKK sama SKU. Apa sih artinya? Oh, kamu penasaran sama apa itu TKU dan apa itu TKK? Yuk ikut kita. Halo kakak-kakak, salam pramuka. Perkenalkan, kami dari Pangkalan SMA Negeri 2 Sukawati. Kakak pernah berpikir gak sih, kenapa setiap anggota pramuka memiliki simbol dan tanda-tanda yang unik di bajunya dan juga di bahunya? Apa sih tanda-tanda tersebut? Biar teman-teman gak penasaran, sini kita akan kenalkan yang namanya TKU dan TKK. Nah, mengapa sih pentingnya kita mempelajari yang namanya TKU dan TKK? Secara umum, TKU adalah tanda kecakapan umum, sedangkan TKK adalah tanda kecakapan khusus. Nah, kedua ini sangat penting karena di dalam pramuka kita tidak hanya belajar teori, namun bisa juga mempraktekannya di kehidupan masyarakat. Tujuan daripada TKK dan TKU ini yang pertama, peserta didik mampu mengamalkan yang namanya Trisatya dan Dharma. Yang kedua, mampu mempraktekkan dan membangun karakter yang peduli, disiplin, dan mampu bermasyarakat. Yang ketiga, yaitu bisa berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang aku lebih dari TKU dan TKK, aku pasti bingung pasti. Nah, gampangnya TKU dan TKK umum dilakukan diberikan setelah misalnya SKU atau syarat kecakapan umum yang bersifat wajib dan berjenjang golongan umur. Sedangkan TKK adalah tanda kecakapan khusus yang diberikan secara berdasarkan SKK atau syarat kecakapan khusus yang bersifat memilih dan disesuaikan dengan minat dan bakat seseorang. Nah, seperti sudah aku bilang tadi, TKU itu berjenjang golongan umur yang dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, siaga. Siaga mulai dari usia 7 tahun sampai 10 tahun yang dibagi menjadi 3. Mula, bantu juga tata. Yang kedua, penggalang. Penggalang mulai dari usia 11 tahun sampai 15 tahun yang dibagi menjadi 3. Ramu, raket, dan juga terang. Yang ketiga itu adalah penegak. Penegak mulai dari usia 16 tahun sampai 20 tahun yang dibagi menjadi 2. Laksana juga pelantara. Yang terakhir adalah pendega. Pendega mulai dari usia 21 tahun sampai 25 tahun. Berikut adalah dokumentasi tes SKU dari sekolah kita. Nah, adapun tujuan utama dari diadakan TKK yaitu bisa membentuk otak individu pramuka, bisa melatih percaya diri dan rasa tanggung jawab serta meningkatkan minat dan bakat setiap anggotanya. Nah, dalam TKK memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan kedua atau tingkatan dasar. Tingkatan ini menunjukkan bahwa setiap anggota pramuka telah menguasai penguasaan dasar pada bidang tersebut. Tingkatan ini memiliki bentuk seperti lingkaran. Yang kedua ada tingkatan maju atau tingkatan menengah. Tingkatan ini memiliki bentuk seperti persegi yang menunjukkan bahwa tingkatan ini lebih tinggi daripada tingkatan kedua. Yang ketiga ada tingkatan utama atau tertinggi memiliki bentuk seperti segi 5. Tingkatan ini menunjukkan bahwa setiap anggota telah memiliki keterampilan secara mendalam dan bisa membantu orang lain dalam bidang tersebut. Nah, adapun ketentuan serta aturan penggunaan dari pemakaian TKK. Yang pertama, TKK harus sesuai dengan pedoman dari Kuartir Nasional. Yang kedua, TKK harus dipasangkan di lengan maksimal 5 buah. Dan yang ketiga, TKK harus diberikan kepada pembina atau diserahkan oleh pembina ataupun orang yang bertugas sesuai dengan jabatannya. Nah, di dalam TKK tentu terdapat simbol-simbol serta warna-warna tertentu sesuai dengan makna serta pengertiannya. Yang pertama ada warna kuning, yaitu melambangkan patriotisme dan juga kerohanian, yang disimbolkan sebagai rajin menabung dan juga berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama. Nah, simbol yang kedua adalah berwarna putih, yang dilambangkan sebagai ketahanan dan ketangkasan. Ketahanan dan ketangkasan yang dimaksud seperti halnya pelajar mampu mempraktekkan gerak jalan, siswa dipraktekkan mampu melakukan pengamatan, dan yang ketiga mampu melaksanakan kegiatan berenang. Nah, adapun warna yang ketiga yaitu keterampilan. Keterampilan yang dimaksud seperti halnya menjadi juru masak, berkebun, berkemah, dan menjahit. Dan yang keempat ada warna biru yang disimbolkan sebagai sosial dan perikemanusiaan, seperti halnya P3K, yaitu mampu melakukan pertolongan pertama. Dan yang kedua yaitu mampu menjaga lingkungan sekitar.
Nah, jadi gimana? Udah paham belum? Udah Kak. Nah, jangan lupa lengkapi juga SKU kamu dan juga SKK kamu biar kamu mendapatkan TKU dan juga TKK. Dadah! Dadah!